kalau saya punya integral, kemudian integral, dan integral, kemudian integrannya adalah, di sini katakanlah f, x, y, z, lalu di sini misalnya adalah dx, dy, dz, maka yang dikerjakan pertama kali adalah yang berwarna hijau. Ya, ini pertama kali. Lalu setelah satu beres, inputkan menjadi integran untuk yang langkah kedua. Dan yang terakhir adalah cacing yang paling luar. 3. Ya, dan ini berlaku untuk integral lipat selanjutnya. Mau 4, 5, ataupun n integral. Ya, nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa integral lipat 3 ini tidak memiliki interpretasi geometris. Kalau sudah lipat 3 ke atas nggak punya interpretasi geometris, tapi aplikasinya banyak. Dan tadi kita belajar bahwa terakhir itu adalah bahwa integral lipat 2 atas suatu fungsi, katakanlah fxy, di sini dA, ya, itu akan ekivalen dengan integral lipat 3, tapi integrannya adalah 1 untuk dv. Ini v, ini adalah a. Ya, yaitu tadi saya bilang bahwa ini adalah sebagai tutupnya, ya, fxy adalah sebagai tutup dari benda yang akan kita bahas. Kemudian sedangkan integrannya, si cacing 2 beserta pasangannya dengan dA ini adalah sebagai domain. Atau interpretasi geometrisnya adalah sebagai alas. Oke, nah sedangkan kalau di integral lipat 3, maka yang akan berperan sebagai domain atau alas adalah dua cacing yang pertama, yang ini, dan pasangan D yang berikutnya ya. Jadi ini adalah domain atau alas. Sedangkan cacing yang paling dalam, ini adalah untuk merepresentasikan tutup bendanya. Ya, nah kita kalau bicara 3 dimensi. Kalau integral lipat 3 untuk fungsi yang lain, kalau integral lipat 3 untuk suatu fungsi katakanlah f, x, y, z untuk suatu daerah, maka interpretasi geometrisnya tidak ada. Ya, yang ada hanyalah aplikasi-aplikasinya ya. Contohnya yang tadi saya sebutkan yaitu misalnya mau cari massa ya dari rapat jenis dikalikan dengan volume. Lalu tadi kita sempat bahas contoh integral lipat 3. Ya, misalnya kita mau cari volume dari suatu benda. Ya, dan ternyata untuk mencari volume dari suatu benda itu bisa dinyatakan dengan berbagai cara yang berbeda. Ya, tadi kita punya bentuknya adalah misalnya example-nya tentukan volume, atau jangan tentukan ya, karena kalau tentukan itu istilahnya harus kayak seolah-olah harus sampai beres hitungan akhir. Sedangkan yang mau saya tekankan di sini penjelasannya bukan masalah hitungan integral sampai akhir, tapi bagaimana kita menyatakan atau kita mau menghitung volume itu formulanya seperti apa, gitu ya. Jadi kalimatnya saya ganti, nyatakan volume benda di bawah ini, ya. Di bawah ini sebagai integral lipat 3. Jadi saya ganti dengan kata kerjanya adalah nyatakan, bukan tentukan. Kalau tentukan harus sampai hitungan akhir. Sedangkan saya menganggap bahwa untuk hitungan akhirnya, cara mengintegralkannya saya serahkan pada Anda. Saya anggap Anda sudah bisa mengintegralkan. Ya, jadi yang penting adalah menentukan batas integral, mendefinisikan volume sebagai suatu integral lipat 3. Ya, tadi kita punya area yang seperti ini, teman-teman. Di sini adalah X, di sini adalah Y, dan di sana adalah Z. Lalu kita punya area di sini adalah 2, kemudian di sini adalah 4, dan di sini adalah 3. Jadi kita kalau melihat bentuknya ini seperti limas, bukan seperti, memang ya. Memang limas. Limas segi 3. Jadi dindingnya ada 4.
Ya, dan bidang yang warna merah ini kita nyatakan sebagai 6X ditambah 3Y plus 4Z sama dengan 12. Nah, tergantung Anda mau menjadikan dinding mana yang sebagai alasnya. Ya, kita akan punya banyak di sini, akan punya banyak pernyataan volume benda. Ya, yaitu ada 6. Saya akan bahas ke-6-nya, tapi ingat saya tidak akan membahas integralnya. Ya, maksudnya saya tidak akan membahas hasil integralnya seperti apa, saya serahkan pada Anda. Akan ada 6 cara untuk menyatakan volume benda dari yang kita lihat ini. Ya, misalnya, saya mulai dengan cara yang pertama. Anda mau menjadikan alasnya yang mana? Itu ya, misalnya cara 1. Cara 1 saya ganti sesuai warna ya teman-teman. Jadi karena saya mau mengasir siapa yang akan menjadi alasnya. Tipsnya adalah yang menjadi alas sebaiknya adalah bidang-bidang yang datar, terutama jika ada bidang yang paralel, yang sejajar dengan bidang koordinat, yaitu bidang X, Y, bidang Y, Z, dan bidang XZ. Ya, cara pertama dan cara kedua itu akan saya ambil bidang alas yang berwarna biru. Jadi cara 1 saya tulisannya pakai warna biru, maka alas yang saya ambil adalah alas yang saya arsir warna biru. Nah, kalau saya mengambil yang bidang berwarna biru sebagai alas, itu pun ada 2 cara. Ya, kita lihat bahwa saya punya integral lipat 3. Jika saya mau menghitung volumenya, maka integralnya harus 1, jadi saya tidak menuliskan 1-nya. Kemudian, ingat bahwa kedua cacing yang paling luar, tipsnya adalah itu untuk domain, untuk area. Saya kasih note ya, di bawah, note, 2 integral paling luar, 2 integral paling luar, dipakai untuk batas domain. Batas domain atau jangan domain ya, karena kalau domain karena sedang bahas 3 dimensi, jadi kita bikinnya adalah untuk batas alas. Karena saya memilih alasnya di bidang XY, maka saya pilih yang paling belakang adalah DX, DY. Oh ya, integralnya harus saya kasih jarak ya, karena tadi pengalaman tadi waktu di kelas kita punya agak panjang kan ya batas integralnya ya. Yang paling luar saya pilih adalah DX, DY. Ini adalah DZ. Z untuk tutup, yang paling dalam adalah untuk tutupnya. Karena alasnya yang bidang berwarna biru, tutupnya adalah yang berwarna merah selalu. Tapi sekarang tutupnya ini saya nyatakan sebagai suatu Z. Ya, karena kalau alasnya di bidang X ya berarti tutupnya sejajar dengan Z. Sehingga yang saya punya Z-nya paling kecil yang disentuh oleh benda 3 dimensi tersebut, Z-nya adalah 0. Sampai ke saya bikin ini menjadi 12 4Z ya, jadi 1/4. 12 min 6X min 3Y. Ya, untuk yang warna merah. Jadi pertama kali adalah kita lihat alasnya di bidang XY. Kalau alasnya di bidang XY, maka tutupnya akan sejajar dengan atau searah dengan sumbu Z. Ya, searah dengan sumbu Z naik ke atas. Jadi saya bikin Z sama dengan. Lalu kita fokus pada bidang XY. Oke, kita gambarkan bidang XY-nya terpisah. Ini X, ini Y. Ternyata Y-nya lebih tinggi ya. G-nya 4. Kita bikin ini Y. Ini X. X-nya hanya di 2. Y-nya ada di 4. Inilah daerah alasnya. Saya bikin sesuai. Yang warna biru. Oke. Karena saya menyimpan DY di sisi cacing yang paling luar, maka Y yang kita punya itu harus konstan. Ya, Y yang kita punya harus konstan. Jadi ini Y paling luar.
yang konstan. Maka Y terkecil yang disentuh oleh daerah yang diarsir berwarna biru adalah 0. Yang paling besar adalah 4. Artinya saya punya daerah yang dibatasi. Sudah dibatasi mana nih? Dinding bawah dan dinding atas. Tapi yang saya mau daerahnya berbentuk segitiga. Maka saya untuk DX, untuk yang ini, saya harus membandingkan yang kiri dan yang kanan. Mana yang lebih kiri, mana yang lebih kanan. Saya sesuaikan warnanya, yang warna hitam, atau yang warna merah yang lebih kiri. Yang lebih kiri adalah yang warna hitam. Yang warna hitam milik siapa? Milik X sama dengan 0. Jadi kita punya ini X adalah 0. Ya, yang atasnya, yang punya warna merah. Yang merah ini punya siapa sih? Yang merah ini ada di bidang XY, berarti Z-nya adalah 0. Maka persamaan 6X plus 3Y plus 4Z sama dengan 12. Z-nya dibikin 0. Maka yang saya punya adalah 6X plus 3Y sama dengan 12. Sehingga X saya adalah 1/6, 12 min, pakai biru ya tadi. Oke, pakai biru. Jadi kita punya 1/6, 12 min 3Y. Masih dengan bidang yang sama, masih dengan bidang alas yang sama, yaitu alasnya di bidang XY, saya bisa menemukan cara kedua. Cara kedua alasnya masih di bidang XY, berarti apa yang bisa saya otak-atik? Integral dz, untuk z-nya masih sama. Masih 0 sampai 1/4 12 min 6x min 3y. Ya karena saya memang masih bahas di bidang alas yang sama. Tapi apa yang bisa saya tukar? Saya bisa menukar menjadi untuk daerah alasnya, saya bisa tukar menjadi dy dx. Kalau saya pakai cara kedua ini, maka saya harus mengisi yang x duluan. Karena yang batas integral yang paling luar harus konstan. Berapa x terkecilnya? 0. X terbesarnya adalah 2. Siapa yang tahu y-nya? 0 sampai 1/3 12 min 6x. Betul tidak? Ada yang mau tanyakan? Bisa nggak? Kalau bisa saya mau skip ke slide berikutnya. Kita bisa memilih alasnya yang lain selain yang warna biru yang saya arsir. Yuk kita coba. Ya, saya gambarkan ulang lagi. Ini entah sama atau enggak gambarnya ya, pokoknya gini aja. 2, 4, terus ini adalah Z-nya adalah 3. Oke, sekarang bidang maduan yang kalian mau. Alasnya mau di bidang apa? Ada yang mau pilih nggak? Nah, tadi baru 2 cara. Sekarang saya mau pilih alasnya di bidang YZ. Oh ya, tadi persamaan bidang yang merahnya adalah 6X plus 3Y plus 4Z sama dengan 12. Kalau saya memilih, alasnya adalah yang warna hijau. Jadi ini alas kita ya. Alas kita sekarang adalah, kebetulan nggak dijungkir-jungkir ya, enak melihatnya karena di belakang. YZ, kemudian ini, 4, 3, dan inilah daerah alas kita. Kalau alasnya ada di bidang YZ, berarti tutupnya itu bergerak ke arah sumbu yang mana ya? Ada yang tahu nggak? Ke arah sumbu X, betul sekali. Sebelum ke sana mungkin saya tulis dulu ya. Ini persamaan garis di bidang YZ, itu berarti X-nya 0 ya. Kita peroleh 3Y tambah 4Z sama dengan 12. Maka seperti yang tadi dibilang oleh teman Anda bahwa tutupnya akan ke arah sumbu X. Jadi sekarang
Kalau alasnya saya beli warna hijau, saya pakai cara 3 tulisannya warna hijau. Ya, kita bikin integralnya. 3 biji. 1, 2, 3. Karena tutupnya ke arah sumbu X, maka saya pilih terus jelas saja bahwa ini dx. dx, lalu alasnya di bidang YZ, Anda boleh pilih dy, dz, atau cara keempat, saya tulis dulu aja di sini. Cara keempatnya adalah saya siapkan cacing, cacing, cacing. Masih sama, tutupnya ke arah sumbu X, tapi di sini adalah dz, dy. Nah, coba kita lihat. Yang paling kita isi duluan, sebetulnya cara mengisi boleh mana aja ya, mau dy dz duluan atau mau dx duluan, toh kebetulan tidak saling mempengaruhi. Ya, paling nanti yang saling mempengaruhi adalah pengisian dua cacing yang di belakang. Ya, jadi kalau saya boleh isi x duluan, boleh. Ya, x-nya kita isi duluan ya untuk tutupnya ya. Tutupnya kita punya x-nya dari 0 sama sampai kemana? Sampai ke sini. Sampai ke bidang 6x plus 3y plus 4z sama dengan 12. Sehingga x yang kita punya adalah 1/6, 12, min 3y, min 4z. Ininya sama ya. 12, min 3y, min 4z. Kalau kalian perhatikan, di slide sebelumnya, untuk dz-nya juga sama. Jadi untuk tutup, baik cara 1 sama cara 2 itu sama untuk dz-nya. Demikian juga dengan cara ketiga sama keempat. Tutupnya sama. 1/6, 12, min 3y, min 4z. Karena kita lagi ngebahas alas yang sama. Yang membedakan antara cara 1 dan 2 adalah melihat alasnya dari sisi yang mana. Yang membedakan cara 3 dan keempat juga melihat alasnya. Ya, nah sekarang kalau saya pilih pakai dy dz, konsentrasi pada dy dz. Berarti yang harus diisi sebagai konstan adalah yang dz. Berapakah z terkecil yang disentuh oleh daerah yang diarsir? Warna hijau. Berapa z terkecilnya? 0. Kalau z sama dengan 0, saya punya dinding bawah. Berapa z terbesarnya? 3, betul. Maka saya punya dinding atas. Tapi yang saya mau ingat, yang saya mau bentuknya adalah segitiga yang diarsir warna hijau. Sehingga untuk mengisi yang dy dz, untuk mengisi yang dy, yang ini, saya butuh dinding kiri dan kanan. Mana yang lebih kiri? Yang warna hitam atau yang warna merah? Ini saya mau bentuknya jadi yang warna hijau tadi. Mana yang lebih kiri? Hitam atau merah? Hitam. Hitam milik siapa? Milik Y sama dengan 0. Betul, milik Y sama dengan 0. Yang merah. Yang merah milik siapa? Konsentrasilah pada alas. Yang merah milik ini. Tapi karena saya bikin dy, artinya harus dibikin Y sama dengan. Maka saya punya 1/3 12 min 4z. Semoga terlihat tulisannya. 12 min 4z. Udah, selesai. Apa yang terjadi kalau dengan cara 4? Ada yang tahu? Kalau cara keempat berarti dy-nya yang harus konstan. Ya, dy-nya harus konstan. Berapa y-nya? Paling kecil 0, saya punya dinding kiri. Lihat perbedaan gambar di kanan, yang atas dengan yang bawah. Kalau yang di atas, warna kuningnya duluan yang horizontal. Kalau sekarang saya gambar vertikal duluan. Ya, y-nya 0 sampai yang terakhir y-nya 4. Y-nya 4. Sekarang baru kita maju ke z-nya. Ini. Supaya ngebentuk segitiga, jelas bahwa saya membandingkan antara yang hitamnya hitam yang bawah. Tuh beda gambarnya dengan atas. Ya, dan yang warna merah. Jelas warna hitam lebih bawah. Warna hitam milik siapa? Warna hitam milik Z sama dengan 0. Warna merah milik siapa? Konsentrasi lagi pada ini. Tapi sekarang dibikin Z sama dengan. Jadi kita punya 1/4 12 min
3Y. Sampai sini. Kita lanjut, satu lagi. Yang kali ini saya bahas semua kemungkinan cara ya. Nanti soal berikutnya cukup salah satu aja yang menurut Anda lebih mudah. Dinding mana yang belum nih yang dijadikan sebagai alasnya? Maka tadi yang belum dijadikan alas adalah dinding yang sebelah kiri. Ini X, ini Y, ini Z, ini 2, ini 4, 3, nah ini. Tadi ini persamaannya adalah 6X plus 3Y plus 4Z sama dengan 12. Kali ini, yang saya jadikan sebagai alas adalah ini, yang warna kuning. Jadi alasnya kalau saya, ini adalah yang tadi saya gambar di kelas. Ini alasnya, kita bikin supaya tadi tidak multitafsir seperti waktu di kelas. Saya bikin ini X, saya bikin ini Y, ini 2, dan ini 3. Inilah yang warna merah. Inilah dinding kita yang warna, bukan dinding, alas. Ya, alasnya warna kuning. Maka cara kelima, jadi ada 5 cara nih ya. Cara kelima, 1, 2, 3. Kemudian kalau saya punya alasnya di bidang XZ, maka tutupnya ke arah Y. Tutupnya ke arah Y nih, berarti saya punya di sini adalah DY. Nah, kita bisa main-main nih. Saya salah lihat ya. Oh, sorry. Alas saya bukan XY. Apa alasnya? Iya, ini salah saya bikin. Ini adalah alasnya adalah XZ. Berarti tutupnya searah dengan sumbu Y. Maka saya bikin DY, DX, DZ. Cara yang keenam adalah cacing, 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 DY, DZ, DX. Tutupnya serupa, cuman dibikin Y sama dengan, jadi kita punya 1/3 12 min 6X min 4Z. Ini juga 1/3 12 min 6X min 4Z. Selesai untuk tutup. Ya, sekarang untuk yang cara kelima, yang atas. Maka yang harus kita isi duluan adalah yang Z. Berapa Z terkecil? Fokusnya pada alas. Berapa Z yang terkecil yang disentuh? Adalah 0. Terbesar adalah 3. Ingat yang saya punya dinding bawah dan atas. Yang saya mau bentuknya seperti ini. Mana yang lebih kiri? Yang warna hitam. Yang warna hitam lebih kiri. Ya, warna hitam milik siapa sih? Warna hitam milik X sama dengan 0. Warna merah milik, saya belum tulis ini. Ini berarti kalau di bidang XZ, Y-nya yang 0, 6X plus 4Z sama dengan 12. Jadi, ini yang hitam tadi milik X-nya sama dengan 0, sampai ke 1/6 12 min 4Z. Itu ya. Untuk cara terakhir, cara ke-6, kita punya DX yang paling terakhir, maka kita pilih 0 sampai 2. Perlu nggak sih Bu gambar-gambar yang seperti ini? Gambar ini adalah cara saya untuk mentransferkan ilmu pada Anda. Cara saya untuk membuat Anda paham. Kalau dalam prakteknya Anda mengerjakan tidak pakai ini, nggak apa-apa. Pemahaman Anda seperti apa? Tinggal tuliskan aja langsung di integralnya. Ini cara saya sendiri, cara pribadi saya untuk membuat Anda mengerti. Pakai cara yang rumah, mana yang kabur, dinding saya baru ada dinding kiri dan dinding kanan. Bagaimana dengan dinding atas dan bawah? Itu cara saya. Ya, Z kita yang mana nih? Adalah dari 0 sampai 1/4 12